Ini kotak suara yang akan digunakan untuk pemilu 2019. Kotak suara ini terbuat dari karton kedap air. Jadi mohon diralat nih, bukan kardus biasa. Kesannya kalau dibilang kardus kayak kardus Indomie gitu. Jadi ini karton kedap air yang akan digunakan untuk menjadi kotak suara di pemilu 2019. Nah, kita akan rakit di karton ini, karton kedap air ini. Dari penyedia itu sudah tersedia double tisp 2 untuk mengikat di bagian bawah. Untuk bagian atasnya ini nanti akan menggunakan gembok, tapi ada kabel penghubung gembok namanya. Ini dia, nanti akan kita simulasikan. Sekarang kita akan rakit dulu kotak suaranya. Mas Heri, tolong dirakit. Ulang Pak ya. Ulang, oke. Nah, ini bagian bawah. Ini bagian bawah kita rakit, kemudian si lidahnya kita masukkan untuk pengunci. Ya, rakitnya sangat mudah. Tinggal dimasukkan saja karena semua lidah sudah terbuat. Nah, setelah ini kemudian kita kunci pakai kabel tis. Pakai kabel tis. Nah, ini kabel tisnya sudah ada di setiap kotak. Kabel tis kita siapkan 2 di setiap kotak, ya, kabel tisnya. Nah, satu lagi. Ya, setelah diikat dengan kabel tis, jadi nggak perlu pakai lakban lagi, sudah cukup kuat. Dan surat suara itu, kalaupun 300 surat suara, ada 300 pemilih misalnya, dikali 4 surat suara untuk pemilu presiden, DPR, DPD dan DPRD, itu nggak mungkin lebih dari 10 kilo surat suara itu, ya. Nah, kita akan uji kekuatan kotak ini. Mampu nggak ngangkat yang 10 kilo? Nggak usah yang 10 kilo, kita mau angkat siapa? Berapa kilo beratnya? 50 kilo. Suruh naik, ayo naik sini kok. Nah, ini kita buktikan kekuatan karton kedap air ini. Bukan hanya mampu mengangkat beban 10 kilo, tapi 50 kilo akan kita buktikan. Ya, kita angkat ya. Udah, 1, 2, 3. Nah, ini lebih dari 50 kilo. Cukup? Oke. Ya. Oke. Nah, sekarang kita tutup. Ini teman-teman perlu lihat seperti yang disarankan di PKPU, bahwa karton kedap air ini juga ada sisi yang transparan, sisi transparan. Ini sisi transparannya, jadi bisa terlihat. Kemudian kita kunci, tutup. Nah, untuk bagian atas juga nggak terlalu sulit karena semuanya sudah tersedia. Tutup. Ya. Oke. Ini selesai kotak suara. Setelah ini nanti kita akan kunci dengan gembok. Ini sedang diproduksi. Ini baru samplingnya saja, trailer. Jadi ini nanti akan dimasukkan ke lubang sini untuk menjadi kabel penghubung. Karena kalau langsung gembok dia terlalu panjang. Jadi pakai kabel penghubung dulu. Kabel penghubung. Nah, ini nanti dikasih ada bolongan baru digembok. Ya,
baru gembok di situ. Jadi ini ada kabelnya, ada lambang KPU-nya semua. Nanti setelah itu dia bolong nantinya. Dia bolong nih dari penyedia, dari produksi udah bolong. Jadi tinggal masukkan gembok. Nah, setelah gembok situ, dan ini bahannya kuat. Nggak mudah patah. Ya, nggak mudah patah. Sekarang kita buktikan kekuatan kotak. Coba Pak Novi yang berat. Duduk dulu. Nah, nggak kakinya ngangkat, ya, nggak mebes gitu ya, nggak ke dalam. Jadi walaupun didudukin, kekuatan kotak masih terjamin, gitu. Oke, sekarang bukan hanya didudukin, Airi beratnya 50 kilo lebih, kita suruh berdiri di atas kotak, Nah, silakan. Ternyata kondisi kotak tetap tidak berubah. Oke, cukup. Jadi kotak suara ini yang tadi terbuat dari karton kedap air, kita simulasikan dan ternyata kuat, terus juga mudah, dan ini yang akan kita gunakan untuk pemilu 2019. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut deh. Ya, rayap gitu. terhadap rayap. Untuk penyimpanan di gudang kita, sebelum kotak ini datang, gudang kemarin sudah kita steril. Di lantai kita sudah beri anti rayap. Semuanya lantainya, termasuk dinding bagian pinggirnya sudah kita kasih anti rayap. Kemudian kita juga sudah buat rak dari kayu. Rak dari kayu itu kakinya sudah kita kasih oles anti rayap juga, baru dia di atas rak kayu itu. Nah, gudangnya di Kelapa 2 itu sudah, dan ini sudah dalam kondisi terbungkus plastik. Nah, ini karena kita mau simulasikan, jadi kita buka, sebenarnya datang dalam terbungkus plastik. Jadi kita susun di atas rak itu, tapi lantainya sudah kita kasih anti rayap dan juga si kaki-kakinya sudah kita kasih anti rayap. Insya Allah tidak akan kena rayap. Ya. Ada pertanyaan lain? Bisa dicoba pakai air, Pak? Bisa dicoba pakai air. Kalau gitu kita bawa keluar, geser. Kita semprot airnya. Atasnya nggak usah ya, soalnya atasnya kan ada bolongnya. Sip. Oke, buka dalamnya, tembus ya. Bentar, biarkan dulu. Jadi ini kedap air. Jadi air akan turun dengan sendirinya. Kemudian kita buka dalamnya, apakah tembus air atau enggak. Silakan nomornya dibuka. Tunjukin. Ditunjukkan ke dalam, ya. Tidak ada yang basah ya. Nggak ada yang basah. Sedikit pun tidak basah. Ya. Oke. Cukup? Nggak ada basah. Ya. Plastiknya nih ya. Lem, bukan air nih, lem. Ini plastik. Itu lem. Cukup?